dari Kota Bali, sebetulnya asalnya dari Sumba Barat Daya, tapi saat ini tinggal di Bali. Latar belakangnya adalah mantan karyawan 2 tahun dan bergabung di 3i Networks ini di 2018, 21 September 2018. Dan kita langsung saja menyimak apa sih yang spesial dari anak muda ini saat ini dengan posisi leader agency. Kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Anton Rangga. Selamat siang Pak Anton. Pak Anton Rangga. Ya, halo, selamat siang Bu Esther. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar luar biasa baik, sehat Bu. Ya, baik. Ini asalnya dari Sumba dan saat ini tinggalnya di Bali ya? Iya, betul Bu. Asalnya dari Sumba, tapi tinggalnya di Bali. Oke, luar biasa. Ini anak muda yang sangat antusias ya memanfaatkan kesempatan yang ada dan bisa ceritakan ya Pak Rangga ya bagaimana sebelum bergabung di 3i Network sebagai mantan karyawan, bagaimana kehidupannya dan memilih bergabung di 3i Networks dan kenapa sih mau berbisnis sementara anak-anak muda lainnya memilih untuk nongkrong di kafe, bermain games dan ya mereka berpikir usianya masih terlalu muda, ya masih 20 tahun, masih bolehlah minta-minta dari orang tua. Nah, bagaimana perjalanan suksesnya Pak Rangga di 3i Networks ini? Silakan dikisahkan. Oke, ya. Halo, selamat siang semuanya mitra di seluruh Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, jadi nama saya Anton Rangga, asal dari Sumba Barat Daya, latar belakang mantan karyawan. Ya, jadi sekarang tinggalnya di Bali. Oke, jadi sebelumnya saya kenal program 3i Network ini, dulu sempat jadi karyawan, ya karyawan di Bali itu 2 tahun. Nah, dan setelah itu saya pun kenal program 3i Network ini. Itu kenal dari teman kerja. Jadi pas standby di lobi, dia bilang, bro, saya punya bisnis nih, katanya. Bisnis apa, bro? Jadi kita berbisnis sekaligus mengelola keuangan. Jadi saya kan bingung. Nah, awalnya bingung ya, jadi dan baru pertama kenal ya namanya bisnis gitu. Nah, akhirnya saking penasarannya dan langsung diajak ke pertemuan waktu itu. Kebetulan pertemuannya itu di depan kampus UNUD Jalan Sudirman, ya di Denpasar. Nah, dan akhirnya ketemu dah leader saya yang saat ini namanya Kak Anika. Anika Dewi yang 2 hari yang lalu baru menikah gitu. Nah, jadi akhirnya dijelasin secara detail dan waktu itu saya langsung memutuskan untuk bergabung. Ya, saya langsung memutuskan untuk bergabung dan bergabungnya pun itu uang pinjam karena saat itu pas dipresentasi tanggal 25. Ya, tanggal 25 itu kalau anak kos itu masa krisis gitu. Ya, tanggal 25 itu tanggal tua gitu. Nah, akhirnya saya meminjam ke teman-teman saya, beberapa teman kerja saya, ada yang ngasih 100.000, ada yang 50.000. Nah, akhirnya terkumpul 400 dan langsung transfer ke Anita, leader saya. Gitu. Nah, akhirnya saya join, terus akhirnya saya join ya. Nah, dan waktu itu saya langsung nggak langsung memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Ya, jadi saya kerja dari jam 9 pagi, pulangnya kadang jam 3 pagi. Ya, karena biasa kita lembur gitu. Ya, di tempat-tempat klub kan rame gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya kerjakan bisnis ini setelah pulang kerja. Jadi saya pulang kerja, saya masuk kerja jam 9 pagi, pulangnya kadang jam 6 sore. Nah, jadi pulang kerja itu saya nggak langsung tidur. Biasanya kan kita pulang kerja pasti capek gitu ya. Nah, akhirnya saya waktu itu pulang kerja langsung mandi. Setelah mandi, makan, setelah makan ngopi, habis itu baru ketemu teman gitu. Ya di tahun 2018 waktu itu. Nah, akhirnya 6 bulan kemudian belum ada hasil ya Bu. Ya, jadi saya udah dapat belum dapat hasil sama sekali selama 6 bulan. Nah, tapi saya nggak nyerah. Ya, saya nggak nyerah waktu itu. Dan bahkan teman saya yang aja waktu itu udah keluar dia. Gitu. Jadi udah nggak mau jalanin lagi, bahkan dia menghasut saya, Rangga nggak usah jalanin bisnis, itu tipu-tipu katanya. Wah, ini aneh orangnya gitu ya. Jadi dia ngajak saya, terus setelah itu dia malah ngajak saya untuk berhenti dari bisnis itu. Tapi saya tetap komitmen
bahwa bisnis ini benar-benar peluang nih untuk kedepannya. Apalagi saya umurnya waktu itu bergabung ya, umur 21 tahun gitu. Nah akhirnya saya kerjakan bisnisnya di tepatnya bulan April 2019, saya tembus di posisi tim agensi dengan bonus perdana 2,9 juta. Nah, di waktu itulah saya langsung memutuskan untuk resign dari tempat kerja. Saya nggak mikir dua kali lagi, saya langsung resign dari tempat kerja. Gitu. Ya, nah akhirnya resign dari tempat kerja. 3 bulan kemudian saya sudah posisi leader agensi. Nah, posisi leader agensi, bonus perdana waktu itu 4 jutaan. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini masih muda tapi begitu positif melihat peluang bisnis ya, tanpa menolak. Bahkan sebetulnya kalau anak muda kalau diajak bisnis kebanyakan sih alasan, waduh kayaknya belum waktunya. Yang kedua kayaknya nggak punya modal, dan yang ketiga nggak punya pengalaman, dan yang keempat biasanya nggak tertarik. Nah tapi lainnya dengan Pak Rangga ini ya, begitu melihat peluang langsung saja. Walaupun tidak punya modal, tapi karena ada kemauan, di situ pasti ada jalan ya. Yes. Bisa minjem dulu dan akhirnya berusaha untuk melunasinya. Pak Rangga, gimana caranya bisa mendapatkan prestasi double elite di masa pandemi? Ya mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, 5 bulan berturut-turut bisa double elite. Itu dikerjakan secara online, teman-teman. Kita nanti simak ya, apa sih kiat-kiat suksesnya. Silakan Pak Rangga. Oke ya, terima kasih Bu Esther. Jadi dulu ya teman-teman, saya join di Bisnis 3 Network ya, seperti saya bilang tadi, joinnya itu dari 21 September 2018. Nah selama 6 bulan, saya benar-benar nggak dapat apa-apa gitu. Tapi saya nggak nyerah di situ. Ya, jadi saya cintai aja prosesnya. Kata leader saya, cintai prosesnya Kak Rangga, walaupun banyak PHP gitu. Ya, ada yang bilang, besok ya Kak Rangga saya transfer uangnya, terus orangnya blok gitu ya, di WA diblokir, di IG diblokir ya gitu ya. Nah akhirnya setelah 6 bulan ya, naik posisi tim agensi, terus 3 bulan kemudian naik leader, dan waktu itu mau naik bronze gitu ya, mau naik bronze tapi belum ditakdirkan ya, jadi belum ditakdirkan untuk naik bronze. Akhirnya jaringan saya rontok lagi gitu. Jaringan saya rontok lagi, terus berusaha. Ya, terus berusaha. Nah, terus tepatnya bulan Februari 2020, akhirnya corona datang gitu. Corona datang dengan tiba-tiba. Nah, di situ saya bingung, ini gimana nih? Offline kan agak susah closingnya, Bu. Udah di tempat janjinya, misalkan janjinya di KFC, terus udah di KFC orangnya nggak datang, banyak alasan gitu. Nah, dan terus, iya betul Bu. Nah terus akhirnya corona ya. Pas corona waktu itu saya bingung. Bingung gimana nih cara jalan bisnis. Offline aja udah susah closingnya, apalagi online, nggak ketemu langsung gitu. Nah tapi berkat dari 3 on 1, ya jadi saya benar-benar awalnya memang agak susah gitu ya teman-teman ya. Awalnya agak susah. Nah, akhirnya saya lakukan, ya saya ikuti apa kata mentor saya, ya. Jadi sini juga saya dibimbing langsung oleh mentor Bapak Adi Antara, Platinum Agency Indonesia, dan leader aktif saya saat ini ada Kak Anita sama Kak Debra Setia yang baru menikah. Jadi beliaulah, mereka lah yang membimbing saya di bisnis ini. Ya, dan akhirnya di hari pertama ya saya video call. Jadi ada strategi 3 on 1, video call ya. Banyak yang PHP. Ya seperti saya bilang tadi, kita udah presentasi nih, baru aja mau jelasin programnya, udah dimatiin datanya. Datanya itu udah dinonaktifkan gitu. Di telepon nggak angkat gitu, Bu. Dia takut malah. Nah, tapi saya terus lakukan gitu. Ya, dan puji Tuhan ya berkat konsisten gitu. Jadi saya sangat benar-benar bersyukur gitu. Di era pandemi seperti ini, ya setiap bulan elite, double elite. Jadi saya punya komitmen, pokoknya tiap bulan harus double elite. Kalau nggak double elite, ya elite gitu. Ya jadi selama pandemi ya, selama pandemi dari Februari sampai saat ini, bulan ini pun saya juga tembus double elite. Ya. Wow. Ada yang premi 1 juta, terus ada premi 700 itu dari Batam, Jambi, terus dari Malaysia, Singapura, gitu Bu. Ya jadi di sini
yang saya lakukan itu hanya video call. Ya, kalau nggak video call, ya misalkan daerah timur ya, di daerah timur itu agak susah jaringan. Ya, nah di sana saya pakai telepon suara gitu. Jadi pakai telepon suara, dan puji Tuhan ada juga yang closing, ada juga yang nggak closing gitu. Jadi yang namanya online itu kita lebih banyak lebih banyak nggak closingnya daripada closingnya gitu. Ya itu Bu Esther. Ya, baik Pak Rangga, menarik sekali ya untuk dibahas lagi, untuk lebih mendalam lagi. Pak Rangga ini kan memang selalu melakukan presentasi secara online. Nah, bagaimana cara melakukan secara online ini dan sampai mengumpulkan segitu banyak bisa double helix? Kalau secara logika kita main angka, kalau mau closing 10 orang, itu pasti 2 kali lipatnya, bahkan 3 kali lipatnya. Nah, perhitungan angka seperti apa nih yang dilakukan, misalkan sehari prospek berapa orang, dalam sebulan berapa orang, sampai akhirnya akumulasi closing 10 orang. Mungkin Pak Rangga bisa share sedikit, dan rata-rata selama join ini sudah punya closingan ya pribadi 120 ID ya. Ini hebat sekali. Nah, silakan Pak Rangga. Oke, baik Bu Esther. Jadi di sini ya. Ya, dari mana ini nama-nama yang target-target prospeknya ini dapat dari mana, sampai dari berbagai kota, bahkan apakah mereka sudah dikenal atau belum? Nah, ini mungkin di-share. Oke, baik Bu Esther. Jadi awalnya itu apalagi di era pandemi kan harus jaga jarak, kerja dari rumah seperti itu Bu ya. Jadi saya selalu branding di FB. Satu hari itu 4-5 kali postingan. Ya, jadi selalu posting di FB ya. Nah, akhirnya tiba-tiba ada yang inbox lewat messenger, ya dikenalnya di FB, dan dia mau bergabung gitu. Nah, ternyata dia itu sebelumnya dia udah kenal program TI Network. Nah, akhirnya dia inbox saya, Kak Rangga, saya mau bergabung, gimana caranya? Saat ini saya di posisinya di Singapura. Tuh. Nah, saya bilang, oh bisa banget Kak. Ya, dan kan untuk persyaratannya kan bisa, yang penting ada KTP, terus ada yang penting ada KTP ya. Nah, akhirnya saya jelasin programnya, dan waktu itu langsung memutuskan untuk bergabung dengan Premi 700 yang saat ini sudah posisi tim agensi juga, beliau di Singapura. Jadi joinnya itu di pandemi ya, musim pandemi seperti itu. Dan di bawah jaringannya dia pun sudah ada leader agensi juga, Bu. Ya, nah jadi di sini yang 120 ID itu bukan saya yang closing sendiri juga, ya. Jadi kenapa sih sebanyak 120 kali? Saya itu mainnya family paket, ya, main family paket Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalkan anaknya join, ya, jadi saya usahakan minta kontak orang tuanya, atau kalau enggak saya jelasin ke orang tuanya, dan orang tuanya juga setuju, gitu. Ya, jadi akhirnya bisa closing, misalkan 1 orang jadi 3, ya, karena bisa karena juga 4 orang gitu. Jadi lebih mainnya ke family paket. Ya, mungkin itu Bu Esther. Ya, menarik ya, family paket. Jadi sekali merekrut, dia misalkan anak, orang tuanya pun sekaligus direkrut. Nah, bagaimana pengalamannya Pak Rangga ketika menjalankan bisnis ini secara online, ya, prospecting, posting, dan sebagainya, sisi-sisi positif dan negatif apa saja yang didapatkan? Ya, mungkin tadi sudah di-sharingkan negatifnya, di PHP, ditolak, tiba-tiba udah janjian telepon, ternyata orangnya kabur, nomornya diblok, dan sebagainya. Nah, kalau sisi positifnya, negatifnya seperti itu, positifnya apa nih? Oke, positifnya di pandemi seperti ini, positifnya ya saya sangat bersyukur ya, di era pandemi mungkin banyak leader-leader di luar sana hilang gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi di sini saya tetap komitmen dan tetap fokus. Jadi saya lakukan aja. Untuk masalah hasilnya kan itu urusan Tuhan gitu. Seperti saya lakukan, dan di sini di pandemi ya. Jadi ada saja yang untuk mau join gitu, ada yang menyerahkan diri, ya. Memang di luar sana mungkin susah ya closing gitu. Ya, tapi saya tetap selalu ingat kata mentor saya, yang penting rajin, ya. Rajin, yang penting rajin, yang susah itu
kata-katanya sorry ya. Yang penting closing itu mudah gitu. Jadi saya tetap ingat kata-kata mentor saya, closing itu mudah, yang susah itu rajin. Nah, jadi dari situ saya oke deh. Pokoknya saya setiap hari itu kalau nggak ada yang saya cerita, saya bingung Bapak Ibu. Ya, jadi pokoknya setiap hari saya cerita, mau join, ada yang join, nggak, tetap saya gaspol gitu. Intinya gas saja sampai remblong gitu. Oke. Mantul, mantul. Oke, pertanyaan terakhir ya. Apa sih yang menjadi impian yang ingin diwujudkan? Mungkin impian terbesar dari seorang anak muda usia 23 tahun ini berjuang di Tri-Eye. Oke, ya. Oke, Bu Esther, jadi impian terbesar saya, mungkin tahun 2021 ini saya akan membangun rumah buat orang tua saya. Ya. Nah, terus yang kedua, saya ingin mensukseskan tim-tim yang ada di bawah jaringan saya, yang masih solid sama saya, yang masih percaya sama saya, yang sama-sama mau berlari, ya. Saya akan usahakan, ya, biar merasakan apa yang saya rasakan. Nah, terus yang ketiga, saya pengen yang namanya bebas keuangan dan bebas waktu. Seperti itu. Jadi sukses di usia muda itu jauh lebih keren daripada sukses di usia tua. Nah, jadi itu kata-kata mentor saya juga. Seperti itu Bu Esther. Baik, luar biasa Pak Rangga ya. Testimoninya sangat menginspirasi. Teman-teman masih semangat?